Jadi anak-anak sekolah itu kan dia nggak sekolah. Nah, kerjanya kumpulnya 3-4 orang bawa satu speaker, nyanyi-nyanyi itu jalan. Nanti pas ada orang rame, hidupkan musiknya, ada nari dia. Udah jago kali itu. Iya. Paling banyak sekarang. Aku rasa fenomena ini hampir sama. Jadi aku sebulan ini aku kembali ke Bogor, ya. Jadi aku lihatlah setiap lampu merah itu selalu banyak tokoh-tokoh karton, boneka. Iya. Semua macam-macam. Banyak tokoh yang kita kenal. Ada yang Mickey Mouse, ada yang Naruto, macam-macam. Ada juga tokoh yang nggak kita kenal, entah makhluk apa. Dan yang hebatnya, ini hebatnya, mereka sekarang sudah pandai berlakon sesuai dengan mukanya. Sudah pandai dia begitu-gitu bergerak-gerak, nari-nari. Ya, ini suatu kemajuan. Kadang-kadang terhibur juga orang lihat ya, karena dia bergerak gitu kan. Nah, cuman tokoh karton Disneyland pun kalah. Lebih banyak dia tokoh yang tak apa-apa. Nggak kenal kita namanya lagi pun. Dan ini menjadi lahan bagi mereka. Akibat tidak sekolah mereka kan kehilangan arah. Waktu terbuang tak ada bisa diapakan yang mau diusahakannya kan begitu. Jadi orang tuanya pun sudah tak memperhatikan lagi anak-anak sekarang. Jadi mereka pergilah ke sana itu kan dengan menyewa itu mereka pulangnya bisa dapat duit malah kan. Ini bahaya. Artinya anak-anak kita akan jadi bodoh nantinya kan karena maknya yang sekolah sekarang kan. Kalau anak-anak tak sekolah lagi dia. Yang bikin PR mamanya ya. Mamanya yang pintar malah mamanya dan nanti kalaupun sekiranya Google lah yang jadi guru yang utama daripada mereka kan begitu. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya Bang, sebenarnya juga ada positif. Artinya mamanya selama ini sibuk nonton film Korea, sibuk kesana kemari, udah lebih intens dekat sama anak. Nah kan gitu. Paling tidak kalaupun dia tidak bisa mengajar karena mungkin ada juga ibu-ibu yang kurang pendidikan, paling tidak dia mengawasi anaknya gitu loh. Jadi saya pikir yang paling banyak mengeluh itu ibu-ibu yang selama ini memang kurang perhatian terhadap itu. Kalau aku ya. Karena banyak juga aku lihat dengan ada kejadian begini, lebih intensifikasi hubungan antara anak dengan orang tua yang lebih tinggi. Nah, tergantung bagaimana memanfaatkan situasi ini menurut aku sih. Tak bisa juga kita nengok dari satu sisi begitu, Dros. Iya memang. Sebagian besar juga mama-mama bukan yang orang yang gaptek juga banyak kan begitu ya. Jadi mereka menghadap itu malah menjadi suatu tingkat emosional yang tinggi. Hubungannya sama anak tadi kita harapkan bisa karena mak tak mampu menyelesaikan persoalan itu. Kan banyak juga yang tak sekolah mak kan gitu. Jadi gini Bang, aku potong sedikit ya. Aku kemarin surprise pada saat keluarga besar kakekku, berarti kan seluruh Indonesia termasuk paling banyak di Aceh. Aku pikir pada saat bilang kita Zoom ya, aku bilang. Aku pikir mereka begitu dengar Zoom agak kaget. Ternyata enggak. Semua ngerti. Semua ngerti. Artinya apa? Karena setiap hari mereka anak-anaknya sudah pakai daring. Itu surprise banget. Jadi kita ngumpul semua keluarga. Kemarin aku yang prakarsai, tidak terbayang oleh aku di kampungku itu bisa mereka daring begitu. Mereka Zoom segala macam. Awak yang menganggap awak udah hebat kali. Ternyata dengan kondisi seperti ini kan, di mana ada kesulitan, di situ timbul inisiatif dan usaha orang untuk mencari jalan keluar gitu. Berasa begitu. Aku bisa terima yang kau bilang terus. Itu kalau semua status sosial ekonomi kita dalam keadaan yang nyaman, itu orang yang mampu. Tapi kan kita juga melihat secara umumnya tidak semuanya orang yang mampu. Mak-mak tuh harus berjualan, harus ini. Kapan dia punya waktu untuk mendidik anaknya kan? Itu juga jadi problem juga terus. Itu yang aku. Tapi aku menjawab tantangan zaman tadi. Ya lihat apa yang dikatakan si Idrus itu udah kepikiran aku minggu lalu ya. Hebat sekali alam ini bermetamorfosis ya. Bagaimana lihat Bang? Sebelum COVID kita sudah didatangkan satu metode mengantar makanan ke rumah. Ya. Kita anggap apalah ini Gojek. Apalah Grab. Lihat. Begitu COVID sangat berguna itu Grab. Sangat berguna itu Gojek. Punya alam juga menyediakan, aku nggak tahu. Ini Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan bekerja. Zoom ini tiba-tiba ada. Sebelum COVID ada. Seakan-akan jawabannya sudah dikasih dulu dari persoalan yang timbul. Jadi bukan ada COVID dulu baru ada Zoom. Zoomnya sudah ada dulu.
Aku nggak tahu ini apakah orang yang bekerja, apakah Tuhan yang bekerja, aku nggak tahu. Tapi semua kita lihat tetap ada kemudahan bahwa sebelum persoalan itu datang, kita sudah dikasih pemecahannya. Ya, kalau Tuhan yang bekerja pasti, tapi kalau orang bekerja nggak lagi, banyak udah di PHK. Itulah dia kultur kita ini sekarang sedang berubah. Ya, Ya. anak-anak yang sampai dia mengamen itu perubahan kultur. Sekolah udah nggak ada waktu, keuangan dari segala sektor mereka nggak pendapat mencari. Demikian juga orang-orang pengusaha ataupun mereka yang produktif mula-mula terpaksa mereka beralih. Apalagi yang nggak dipakai, terpaksa usaha-usaha itu dialihkan. Inilah dia berubah. Nah, tergantung kemudian kita ini bisa nggak beradaptasi atau mengambil perubahan-perubahan itu. Jadi ini memang agak, anak-anak itu tiap hari dekat rumahku tuh anak-anak tuh main-main di luar. Ya, kenapa? Udah nggak ada lagi apa yang mau dikerjain mereka. Jadi inilah dia ada COVID ini perubahan kultur. Jadi kita udah tua ya, anak-anak muda ini masih bagaimana mereka itu beradaptasi dengan perubahan kultur yang akan datang. Ini tantangan juga bagi anak-anak. Sesuai yang dibilang selama si Hari. Ya. Perubahannya itu. Kemarin tuh ada anak wisuda. Sudah apa kau S2? Apa gelar kau MSc, MPc bang? Yo, Pak MPc pula aku bilang kan. Master Science master segala ilmu apa terus? MSc itu. Master Science. Master of Science. Master of Science. Katanya orang bilang sekarang master segala ilmu bang Ali. MPc-nya apa? MPc-nya apa aku bilang kan? Ini ada tuh, ada punya cerita, bukan bang? Master pandemi COVID. Master apa? Master pandemi COVID. Oh, pandemi COVID. Nah, dari mulai masuk dia kuliah sampai dia wisuda nggak pernah dia jumpa dosennya, nggak pernah dia jumpa dekan, semua nggak jumpa. Tapi udah master dia. Ya. Makanya tapi sebenarnya kan fenomena seperti itu kan sudah pernah kita alami, bukan sudah pernah lah, kan sudah kita alami dengan ada universitas terbuka. Itu kan juga dulu kan cara kuliahnya kan tidak juga selalu ketemu kan gitu kan. Jadi aku mau universitas terbuka itu ada bimbingan dari tutornya. Iya. Ada tatap muka. Iya, tapi kan tidak, kan lebih banyak mereka pakai yang masing-masing. Enggak, itu dikasih modul dikasih, suruh dia belajar, nanti ada tutor yang mengajar ke modul itu. Taruhlah itu, yang ekstrim aja lah. Orang jualan, dulu mesti punya gede, punya toko, ketemu bayar sama seller, jual sama pembeli. Sekarang kan enggak, dia bisa produksi sendiri, dimasukkannya di internet melalui daring, omsetnya malah jadi. Jadi kan berubah itu. Berubah. Jadi gini, ku tambahkan bang ya, aku kan jualan. Jualannya itu memang karena dari awal aku sudah masuk lah di online. Kau tahu nggak terakhir apa yang aku lakukan? Aku buka di rumah. Karena nggak penting lagi tempatnya. Jadi di rumah, sekarang pintu pagar aku taruh layar, dan itu juga nggak penting. Karena yang pentingnya itu adalah masuk di online. Nah, teknologinya apa? Kita bisa tidur, tiba-tiba mesin bunyi, order diterima. Order diterima, itu berisik itu. Kalau kita nggak tekan, begitu kita tekan, oh minta ini. Jadi kita sudah nggak perlu lagi di lapangan sebenarnya. Oh dia minta lontong, minta roti jala, kalau mana yang nggak ada tinggal kita setel. Itulah kultur yang aku bilang berubah. Jadi kita harus bisa mengadaptasinya. Kalau nggak kita tergilas. Betul. Ya, tapi bukan kultur berubah asal tidak terdampak kepada banyak orang. Contohnya adalah, aku ambil contoh Bambang adalah. Apabila sekarang ini untuk mempromosikan saja udah sulit ya untuk bisa. Anda kan tak bisa menjadi promotionnya, tak bisa kan gitu. Aku ambil contoh sekarang ini. Wedding organizing semua orang. Ya, sekarang mengalami kesulitan ya. Karena acara nikah sekarang sudah tak boleh lagi dibikin di gedung-gedung. Bang, Bang Alis, bukan gitu Bang Alis, sorry lah. Kita tinggal switching Bang. Jadi kalau setiap ada perubahan pasti ada yang dikorbankan, tapi ada kesempatan. Misalnya contoh lah, kita sebut si Bambang. Kita tahulah potensi Bambang gitu. Kita bisa kasih contoh banyak orang hari ini tinggal duduk di rumah, buat YouTube, ya kan, menghasilkan uang bisa lebih banyak daripada kalau si Bambang nunggu order selama ini, ada job nggak, ada job nggak. Dia punya kemampuan bicara luar biasa, dia punya kemampuan joke, membuat orang lucu, dia tinggal mengutilisasi dia punya kemampuan, tapi menggunakan jalur ini. Ya aku nggak usah sebut lah. Hari ini banyak orang yang kaya mendadak karena mereka buat YouTube, jadi YouTubers. Ya kita bukan cari itu memang. Paling tidak kita juga yang menjadi kayak gini nih, apa?
Kita ini eksistensi kita mulai kita bisa ciptakan, dulu kan nggak ada. Jadi kalau abang bilang si Bambang, oke, kalau dia ngotot bisa terus zaman dulu punya ya nggak ketemu hari ini. Tapi dia harus mikir gitu loh. Karena maksud aku tuh begini kan, kita ambillah dulu kan, kalau kebiasaan ya, kultur ya, kebiasaan kita kalau kita mau mengadakan pesta untuk pernikahan anak kita kan menggunakan bukan saja rumah, mungkin karena kondisi yang tidak memadai, banyak orang menggunakan gedung-gedung yang disewakan atau hotel-hotel kan. Nah, sekarang itu untuk mengadakan pertemuan seperti itu udah tak dibolehkan, kan begitu. Jadi, ya itu kan dalam kondisi COVID, maksud abang. Ini kan sekarang ada dua, Bang. COVID ini merubah perilaku orang. Tapi ini kan sifatnya kan temporary. Walaupun kita nggak tahu berapa lama. Tapi ini bukan untuk bicara selamanya. Tapi kalau pada saat orang terjebak dengan sesuatu, orang itu harus berpikir, dia harus banting setir, dia harus nggak bisa ngotot terjadi wedding organizer terus. Cari dong jalan yang lain sementara ini. Ya, betul. Ya kan? Tapi nanti begitu pandemi ini selesai, ya mungkin dia balik ke sana. Mungkin dia juga nggak akan balik, dia nyaman dengan profesi. Tapi Bang, aku suka Bang, yang Abang bilang tadi, Bang Halis tadi bilang, orang sekarang sudah tidak perlu lagi pesta yang besar-besar. Dulu sempat kok kita datang ke pesta kemana-mana, kawan-kawan kita buang duit begini banyak, betul. Hanya untuk kemegahan satu hari. Betul. Kadang-kadang sayang itu uang Bang. Tapi sekarang manusia itu diajar hemat kau. Nah bagi kita nggak mau Bang. Sekarang mau kawin, tinggal pergi aja ke KUA, daftar berdua, siri, selesai kawin. Nah itu yang paling tahu undang-undang orang. Itulah yang paling payah image itu menceritakan sama orang tua. Menyampaikan perkembangan sekarang sama orang tua payah. Gimana mau nikah? Mau kemana? Katanya. Mau cucunya. Mau pergi nikah nih. Kemana? Ke KUA. Kenapa? Ketangkap kata Malcik. Kata bapak. Iya, memang. Iya, memang terkadang pola kultur lama, orang lama masih belum berubah. Itu ada orang mau nikah, minta surat izin surat pernyataan tidak menikah. Kawan kita juga lah, anak Medan juga lah. Mengadakan pesta di mana Pak RW? Ini mengadakan di rumah. Kenapa mesti di rumah? Kenapa nggak pergi ke KUA? KUA panggil beberapa saksi, beberapa orang, makan habis perkara. Papa yang mau kan? Papa yang mau. Kalau kami mau aja kayak gitu, uang tuh bisa teririt, tersimpan untuk modal mereka. Apa yang mau, panggillah kawan-kawan dulu. Kan kalian sekali-sekali aja cuma pesta nih. Kan. Jadi itu juga kultur. Iya, kultur. Kondisi seperti ini terjadi ada dua. Orangnya tetap bertahan dalam kondisi yang lama, yang dia mungkin kondisi nyaman. Yang dua ini, dia beradaptasi dengan situasi. Iya. Kita ini apakah termasuk yang lama atau campur bisa berubah? Itu tergantung kita nanti ya kan. Betul. Kalau aku merasa aku ada sedikit pemaksaan macam sekarang, Bang. Kebiasaan. Aku kalau belanja kemana-mana, itu harus kulihat barangnya, harus kupegang, baru kubeli. Macam sekarang kemarin anakku bilang, Pak, Papa mau kemana? Papa mau beli daging, mau beli ayam di supermarket. Buat apa? Pesan aja. Pertanyaanku pertama, bagus nggak dagingnya? Nggak percaya aku pada yang begituan. Gitu. Jadi begitu datang ayamnya, bagus pula aku tengok. Aku harus merubah mindset. Iya. Dulu kalau kita pegang itu barang, nggak mau kita jadi ya. Iya. Entah ayam yang ada biru-birunya sedikit. Ya. Nah itu membuat aku mau pesan barang dari toko-tokopedia ini agak ragu karena tidak terbiasa, Bang. Iya betul. Ngapain Papa pergi kemana-mana, panggil aja. Tapi Bang Halis, 2-3 hari yang lalu, aku mencoba kembali. Waktu itu aku mencari bola lampu yang pecah kan. Aku cari. Itu tidak ada di Tokopedia. Jadi aku jalanlah sepanjang jalan Surya Kencana di Bogor itu. Surya Kencana ini Bang, kayak kanton di Medan. Ya. Toko-toko tua. Di Perma, di Rias. Nah, aku masuk ke sana Bang. Itu masih rame. Ya. Jadi itu tidak kayak belanja di mall. Kita masih bisa tawar-menawar. Ada keakraban dengan mereka. Aku ketemu tukang mie, aku ketemu tukang parkir, aku ketemu dia LJR. Kami bercanda. Ada keramahan. Semua orang bersahabat. Itu yang tidak dapat kita kalau kita membeli dengan gaya hidup yang Tokopedia ini.
Begini Kenapa gitu? apa? Yes, Kelemahan. aku ini sedikit perlu juga sedikit gambaran yang mungkin yang berbeda ya. Dulu tahun 80-an kita pernah coba untuk internet. Jadi jualan internet zaman itu belum begitu familiar. Itu kebiasaan kau bilang itu yang paling besar kita survei. Di mana orang harus pegang barang, harus lihat barang baru mau beli. Tapi tahun 80-an itu gagal. Kemudian suatu saat sampai ke titik sekarang itu dipaksakan orang. Nggak ada cerita mau pegang mau enggak, kalau nggak mau beli kau susah, kira-kira gitu loh. Nah, tapi orang kan berpikir, sekarang orang semua ada di marketplace. Mereka juga berkompetisi, Belanja di marketplace itu juga harus punya pengetahuan. Kenapa? Hari ini open price. Orang nggak bisa lagi kayak dulu menjual harga suka-suka hati, karena nggak bisa di-compare. Hari ini pakai telunjuk bisa compare harga. Jadi kalau misalnya mau beli satu barang, cari yang paling murah, pilih barangnya pakai filter. Termurah, dia kasih itu yang termurah. Jadi kalau misalnya dapat yang mahal, mereka pasti nggak ada yang beli. Satu. Kedua, kok bisa lihat diskusi orang beli. Kalau barang itu bagaimana ulasannya, dia juga akan mampu. Jadi intinya adalah yang jualan di marketplace itu juga sebagai customer kayak aku. Aku sekarang sudah premium di salah satu marketplace. Kenapa? Aku belanja hampir 90% pakai marketplace. Tapi selalu aku puas. Pertama, mengenai harga. Kalau beli di pasar itu harganya 2 kali lipat. Satu. Kayak kau bilang tadi cari lampu. Kau cari lampu tidak perlu langsung toko tertentu. Kau carinya di Google. Google yang akan menyarankan kau untuk masuk ke begitu banyak marketplace yang menyediakan lampu seperti itu. Cari aja lampu. Jadi ribuan. Jadi hari ini sebenarnya edukasi aja ya, karena aku termasuk memang dunia lebih banyak. Dan sudah mulai membiasakan diri kau. Ya, jadi aku sekarang kan misalnya contoh, kadang-kadang bapak marah-marah, kau udah ngerti gitu, kenapa? Aku beli barang di Pondok Gede, bawa ke rumah, harganya satu biji 50.000. Di marketplace harganya 10.000. Yang paling apa kemarin ke kasusnya, ya, kawanku beli untuk alat asah siso 250.000, dia banggain sama aku. Ku buka di marketplace, kau tahu harganya berapa? 40.000. Ku buka sebentar lagi 25.000. Dia beli itu ratusan. Barangnya sama ya? Sama persis. Macam si Hari, aku potong Hari. Hari itu nggak puas dia kalau nggak ngelihat. Sekarang mau nginep hotel, Ri. Kita datang, mau ke puncak sana atau ke daerah lain, kita datang ke kamarnya ini. Sekarang kita klik-klik aja kamarnya, fasilitasnya apa aja, tingkahnya aja apa, makannya, kan udah nggak datang. Jadi kondisi itu berubah. Betul, dipaksakan ya untuk kita. Iya kan. Sama itu, Bang. Ada perubahan, ada perubahan yang signifikan kulihat di Medan makan durian. Dulu kalau kita makan durian kan suka itu buat 5.000, 100.000. Sekarang 30.000. Sekarang nggak bisa lagi. Lihat ini durian itu harganya yang kecil 8.000, yang besar 15.000, 25.000. Jadi kita lihat asal lihat nampak berapa. Mereka udah pasang tarif sekarang. Durian kecil 10.000. Berapa? Di marketplace cuma 8.000. Dan itu isinya aja kan? Enggak, 8.000 sekarang yang paling kecil. Dulu kan suka dia nawar. Agak besar sedikit 15.000, 20.000, 30.000. Ya. Nah. Ya, kemarin itu aku tanya sama Bang Halis. Bang Halis, itu waktu ngirim obat untuk Atmadi, ongkos kirim berapa, Bang? Abang bilang berapa sama aku? 45.000 dari Medan ke Medan. Betul nggak? Aku kirim alat oximeter ke si Atmadi yang ponakanku beli di Aceh 400.000. Ku buka aja lah 400.000. Aku kirim tuh Atmadi udah plus baterai cuma 60.000, ongkos kirim 5.000 perak ke Medan. Ya. Coba. 5.000 perak ya. Udah sampai. Oximeter. Udah. Kan waktu kita pertemuan masih terbang ini oximeternya. Untuk Jaya Arjuna, aku kirim kemarin obat. Aku search, itu harganya ada ratusan ribu obat yang sama. Aku buka aja harganya. Itu cuma 65.000, ongkir itu free. Coba, kurang apa lagi? Nggak bayar ongkos kirim aku ke si Jaya. Tapi kalau kau kota ke kota macam kau ngirim roti jala ke aku di Jakarta. Kalau di Jakarta itu mahal. Itu pilih dua, ada yang same day, ada instan. Misalnya kau mau makan kapan? Aku sore juga boleh terus. Aku kirim aja pagi. Kau terima sore, harganya cuma murah. Tapi karena kemarin karena kepengen makan, aku pakai instan, mahal. Itu kan tergantung pilihan. Yalah, jadi kau bisa bayangkan nggak? Ada nggak dulu kirim barang sampai ke Jaya? Aku kirim misalnya obat dari sini. Mungkin kalau kau beli di Medan, bisa ratusan ribu tuh Jaya harganya. Kok bisa terus? Aku beli kemarin oximeter 89.000 gitulah. Tapi dengan ongkir 119 kira-kira. Nah, kok bisa? Kok bisa gitu? Makanya mesti ada pengetahuan kita sebagai customer yang belanja di online. Cerita kalau sama orang ini.